Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar di rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang upacara adat sunatan. Nah, jangan lupa ditonton ya videonya sampai akhir. Dan juga yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, di-like, di-komen, and di-share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Mengenal upacara adat sunatan Betawi. Sunatan atau hitanan dalam agama Islam merupakan salah satu kegiatan yang harus atau wajib dilakukan untuk anak laki-laki menuju ke arah akil balik. Biasanya pada usia 9 sampai 10 tahun sudah disunat. Bahkan ada yang menyunatkan anaknya sehari atau 2 hari setelah bayi itu lahir. Sunat sangat bermanfaat untuk perkembangan jasmani anak laki-laki agar lebih sehat dan juga lebih bersih. Di Betawi, anak yang melakukan sunat disebut pengantin sunat. Nah, ini adalah contoh salah satu pengantin sunat yang diarak keliling kampung. Pelaksanaan kegiatan sunat umumnya dilakukan oleh dokter yang berpengalaman atau ahli sunat tradisional Betawi yang disebut dengan bengkong. Dalam upacara sunatan Betawi terdiri dari 3 tahapan, yaitu seperti gambar ini adalah arak pengantin. Berarti yang pertama adalah arak pengantin sunat, yang kedua adalah sunatan, dan yang terakhir adalah resepsi. Selama upacara, pengantin sunat akan didandani dan dipenuhi semua keinginannya. Upacara ini tentunya dimeriahkan oleh ondel-ondel dan juga berbagai kesenian Betawi. Cukup menarik, bukan? Rangkaian upacara adat sunatan Betawi. Yang pertama adalah arak pengantin sunat. Arak pengantin sunat dilaksanakan sehari sebelum acara sunatan. Pengantin sunat dirias dan memakai pakaian baju pengantin sunat yang bernama care haji. Kemudian diarak keliling kampung dengan mengendarai kuda seperti pada slide sebelumnya, ataupun becak hias atau delman hias seperti yang ada pada gambar. Orang tua, keluarga, dan teman-temannya juga ikut mengiringinya. Selain itu, arak-arakan dimeriahkan oleh tabuhan rebana, ketimpring atau tanjidor, lantunan selawat, dan juga ondel-ondel. Tujuannya untuk memberi hiburan atau memberi kegembiraan serta semangat kepada anak yang akan disunat. Nah, sekarang adalah pakaian care haji. Pemakaian care haji. Kita lihat dari bagian terluarnya. Yang pertama ada jubah. Jubah atau jude adalah pakaian luar yang longgar dan terbuka tanpa kancing. Biasanya berwarna merah, biru, ataupun putih. Jadi yang gak ada kancing ini namanya jube ya. Yang kedua, gamis polos berwarna muda dan lembut dikenakan di dalam jubah.
Nah, kita lihat ini di dalam jubahnya ada gamis. Yang ketiga adalah celana putih panjang. Yang keempat ada selendang berwarna senada dengan jubah dan berhiaskan benang berwarna emas. Nah, selempang ini dikenakan di dalam jubah. Ini kalian lihat ya, ada yang berbentuk miring, ini namanya selempang. Yang kelima adalah alpi, yaitu penutup kepala berbentuk seperti sorban yang dihias dengan benang emas. Nih, ini adalah alpi, bentuknya seperti sorban. Kemudian ada 3 untayan ronce melati. Nah, ini adalah ronce melati, bunga mawar, dan bunga cempaka itu di sini. Terakhir adalah alas sepatu, menggunakan pantofel atau terompah berhiaskan mode. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh pakaian cari haji. Tapi meskipun bukan digunakan pada upacara adat sunatan Betawi, tapi ini merupakan pakaian yang digunakan saat upacara sunatan Betawi ya. Ini dimulai dari atasnya itu tadi namanya alpi, seperti sorban dihias dengan ini ada ronce bunga melatinya, kemudian ada selendangnya, boleh di dalam ataupun di luar, tapi seharusnya di dalam ya. Kemudian ada jubahnya yang berwarna merah, dan kalian lihat yang warna putih itu adalah gamisnya. Lanjut, di sini ada contoh pakaian cari haji yang berwarna putih. Ini sama. Ada sepatunya, sepatu pantofel, dan celana panjang putih ya. Dan terakhir ini berwarna biru. Sama dilengkapi dengan alpi atau sorban dengan roncean melati. Kemudian ada jubahnya yang panjang tanpa kancing. Di dalamnya ada gamis dan juga ada celana panjang, kemudian ada sepatu dan di dalamnya itu ada selendang ya yang warnanya tentunya senada dengan baju. Lanjut yaitu rangkaian upacara adat sunatan Betawi. Sunatan. Sunatan dilaksanakan setelah sehari arak pengantin. Pengantin sunat melakukan prosesi mandi dan berendam sebelum matahari terbit. Harapannya agar sakit saat disunat itu menjadi berkurang. Setelah itu, pengantin sunat diantar oleh orang tua dan juga keluarga untuk menemui dokter sunat. Pakaian yang dikenakan adalah baju koko atau sadariah, sarung, sandal, dan peci hitam. Kita lihat seperti gambar di sampingnya, ada peci, baju koko, sarung, sandal. Lalu orang tua pengantin sunat melakukan sedekah dengan membagikan sembako ataupun makanan kepada kerabat dan tetangga. Nah, tujuannya berbagi dengan sesama serta untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tahapan terakhir adalah acara resepsi. Acara resepsi ini dilaksanakan pada hari yang sama, saat sunatan atau boleh keesokan harinya. Nah, acara resepsi ini adalah acara saat tamu undangan datang dan memberikan doa kepada pengantin sunat. Nah, pengantin sunat ini didudukkan di kursi layaknya singgasana di atas panggung.
dengan diberi makanan berupa 1 ekor ayam panggang yang disebut juga ayam bekakak. Ia boleh memakan ayam panggang tersebut dengan sepuasnya atau dapat berbagi pula dengan teman-temannya. Nah, tentunya dari serangkaian upacara adat sunatan Betawi ini memiliki nilai-nilai luhur. Yang pertama yaitu nilai keberanian. Karena anak yang berani akan membuat proses sunatan menjadi lebih cepat dan berjalan dengan baik. Kedua yaitu nilai keikhlasan. Nah, baik bagi seorang muslim, tentunya anak laki-laki, itu harus melaksanakan sunat dengan tulus ikhlas. Yang ketiga yaitu nilai kasih sayang. Nah, sunatan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Yang keempat adalah nilai kekeluargaan. Karena nilai kekeluargaan ini biasanya pada acara sunatan itu biasanya saudara, teman, tetangga, ataupun kerabat-kerabat dekat lainnya akan datang dan memberikan doa restu kepada anak yang disunat sehingga kekeluargaannya itu semakin erat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan kalian bisa pahami ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.